Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Abdulandari. Saya dari kelas 4B. NPM saya C1C022153. Baiklah, di sini saya akan memperbaiki video saya yang kemarin, yaitu judulnya Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Jadi, kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan itu berada di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk isi-isi dari CALK itu sendiri, ada yang pertama itu ada informasi umum nih dari perusahaan. Nah, yang kedua itu ada kebijakan akuntansi, kebijakan-kebijakan ya kebijakan-kebijakan umum di akuntansi. Nah, yang ketiga ini ada penjelasan akun-akun nih, misal akun kas, akun apa itu ada penjelasannya. Nah, terus ada setiap kebijakan yang ada di suatu perusahaan itu didasari oleh PSAK. Namun tidak semua aturan itu ada di PSAK. Itu menjadi kebijakan akuntansi suatu perusahaan karena perusahaan akan mengambil aturan-aturan yang ada di PSAK sesuai dengan apa yang perusahaannya butuhkan. Misalnya perusahaan itu sudah jadi PT. Nah, dia masuk di IFRS. Misalnya dia membutuhkan yang syariah, dia pakai itu yang PSAK syariah. Lalu ada yang dia masih UMKM nih, masih kecil-kecilan, dia pakai yang EMKM tuh. Terus jadi laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, dan standar akuntansi merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyaji laporan keuangan. Nah, kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam menyusun laporan keuangan. Entitas menyusun laporan keuangan akan memilih kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Nah, lalu kita ada perubahan kebijakan akuntansi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan, kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Namun, perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan suatu perusahaan dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi 2009. Nah, ini isinya menjelaskan suatu perusahaan mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perusahaan tersebut memenuhi dua syarat. Jadi itu dapat berubah, tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah suatu PSAK itu dipersyaratkan atau mandatori, atau bisa juga kewajiban untuk mengikuti, karena untuk menyusun kebijakan akuntansi itu didasari oleh PSAK, sehingga jika PSAK revisi, maka kebijakan akuntansi juga harus revisi menyesuaikan dengan PSAK yang baru. Nah, mandatori ini adalah hal yang diperintahkan dan harus dilakukan. Nah, itu adalah mandatori dan dipersyaratkan nih oleh PSAK. Jadi dari atas sudah dirubah, maka yang bawah juga ikut berubah semua, begitu. Anak-anaknya juga berubah. Nah, lalu yang kedua nih, ada lagi yang kedua itu kebalikan nih dari mandatori, yaitu secara sukarela, yang mana harus menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan nih tentang dampak transaksi peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Nah, jadi di syarat yang kedua ini secara sukarela nih untuk melakukan revisi, sehingga jika mereka ingin melakukan revisi, mereka harus memberikan juga. Jadi tidak semena-mena mereka secara sukarelanya, tidak yang salah-salah, tetapi yang benar-benar, yang benar-benar memberikan jaminan bahwasanya mereka akan memberikan informasi yang lebih andal dan lebih relevan nih dari yang di sebelumnya dipakai. Nah, ada beberapa contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama ada perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama, keluar pertama. Nah, ini yang disebut dengan namanya FIFO. Nah, lalu yang kedua itu ada perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode persentase penyelesaian atau persentase of completion. Nah, yang ketiga itu ada perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak perwujud dari metode biaya ke metode revaluasi. Nah, perubahan kebijakan akuntansi yang tidak diatur dalam ketentuan transisi atau perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela diterapkan secara retrospektif. Nah, retrospektif ini artinya
penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi peristiwa dan kondisi. Nah, tetapi seolah-olah kebijakan ini telah diterapkan sebelumnya, kayak 3 bulan sebelumnya, atau 4 bulan sebelumnya, atau dia per tahun ya 2 tahun sebelumnya, itu seakan-akan sudah diterapkan nih penerapan kebijakan ini, gitu. Itu namanya retrospektif. Nah, kebijakan retrospektif juga dimaksudkan kebijakan yang diubah sekarang juga akan mempengaruhi periode sebelumnya dan diakui telah digunakan atau diubah atau mempengaruhi periode-periode sebelumnya. Begitu, itu namanya retrospektif. Nah, atau maksudnya penyajian kembali retrospektif itu adalah penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas harus menyesuaikan yang pertama, harus menyesuaikan saldo awal yang mana setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Mengapa kita mengubah dan pengaruh ke laba? Maka kenapa? Ya, jadi kenapa sih harus menyesuaikan ekuitas? Jadi karena nilai dari laba itu setelah kita tutup di jurnal penutup nantinya itu akan ditransfer nih ke return earning. Dan return earning itu bagian dari ekuitas, sehingga ekuitas atau saldo awal itu wajib untuk disesuaikan karena dia akan dipakai juga di setelah jurnal penutupan atau di periode selanjutnya. Nah, lalu yang kedua itu ada jumlah komparatif lainnya. Itu diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru sudah diterapkan sebelumnya atau sudah diterapkan di periode-periode sebelumnya. Itu. Nah, lalu kita akan membahas tentang perubahan estimasi. Jadi, unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dapat diestimasi. Penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi, entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Jadi estimasi itu adalah seperti cadangan-cadangan di kedepannya itu bagaimana, itu namanya estimasi. Nah, beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan itu yang pertama ada piutang tak tertagih. Nah, saat di pengantar akuntansi kan kita belajar nih adanya piutang tak tertagih, sehingga kita melakukan cadangan piutang tak tertagih sewaktu-waktu piutang tersebut tidak dibayarkan. Nah, jadi nilai dari piutang tak tertagih itu nilainya diestimasikan, gitu. Lalu yang kedua ada masa manfaat. Nah, jadi masa metode depresiasi dan nilai sisa pada aset yang depresiasi atau diamortisasi. Lalu yang ketiga ada liabilitas garansi pada provisi. Berapa banyak garansi yang akan diberikan oleh suatu perusahaan ataupun hadiah nih yang diberikan oleh suatu perusahaan ketika menjual suatu barang yang itu termasuk yang harus diestimasikan. Jadi berapa nih garansi yang akan diberikan? Kayak misal garansinya 1 tahun, mendapatkan promo sekian-sekian, nah begitu. Lalu yang keempat ada persediaan yang rusak. Jadi kita mengestimasi nih, ini bakal kapan ini rusaknya gitu. Misal dia masanya 4 tahun itu sudah rusak. Jadi kita sudah mengestimasikan si barang tersebut jika rusak. Nah, lalu yang kelima itu ada masa manfaat beban yang ditangguhkan. Jadi contohnya itu ketika kita meminjam uang ke bank dan membangun sebuah bangunan nih. Saat selama periode membangun bangunan tersebut kita telah membayarkan bunga. Namun bunga tersebut belum dapat kita akui sebagai beban bunga dan masih ditangguhkan karena kita berpaku pada prinsip matching principle, yang mana pendapatan atau manfaat harus disandingkan atau dilaporkan pada periode yang sama dengan beban, sehingga sebelum dirasakan manfaat dari bangunan tersebut maka kita belum mengakui bunganya sebagai beban, namun masih ditangguhkan karena kan nggak mungkin dong dalam 2 bulan suatu bangunan perusahaan jadi. Itu kan pasti membutuhkan waktu tahunan atau ya minimal mungkin 10 bulan atau setengah bulan, karena kan kita membuat gedung suatu perusahaan agar kita nyaman dalam gedung itu menjadi kantor perusahaan kita. Nah, begitu. Jadi dia bebannya masih ditangguhkan karena belum kita rasakan. Jadi belum jadi si bangunan tersebut. Lalu yang keenam ada nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Nah, untuk perubahan estimasi akuntansi itu adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas
atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status ini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Ekspektasi masa depan itu adalah harapan kita manfaatnya itu di masa depan segimana sih gitu. Lalu ada perlakuan akuntansi. Nah, dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi. Nah, yang pertama itu pada periode perubahan. Jika dampak perubahan hanya pada periode itu. Yang kedua ada periode perubahan dan periode mendatang jika periode perubahan berdampak pada keduanya sekarang atau di kedepannya gitu. Lalu, penerapan prospektif itu artinya perubahan tersebut dilakukan pada tahun perubahan dan tahun setelah perubahan terjadi. Artinya, kita tidak akan mempengaruhi periode sebelumnya nih. Jadi beda sama retrospektif yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya kan itu seakan-akan sebelumnya sudah digunakan tuh kebijakannya. Kalau ini enggak. Kalau ini ya saat kebijakan itu terjadi dan untuk setelahnya. Begitu. Jadi perubahan ini hanya akan berdampak nih di periode sekarang saat berlakunya perubahan dan periode yang akan mendatang. Misalnya kita menilai suatu aset penyusutannya yaitu hanya 8 tahun. Sedangkan saat sudah 5 tahun berjalan, ternyata kita melihat aset tersebut seharusnya masih memiliki nilai manfaat yaitu 2 tahun. Karena cara kita memperbaiki setiap tahunnya itu dengan baik. Jadi dia masih ada nilai manfaat memilikinya yaitu 2 tahun. Sehingga total dari umur ekonomis dari aset tersebut adalah 10 tahun. Sehingga pada tahun ke-6 kita melakukan perubahan yang artinya pada 5 tahun yang akan mendatang kita akan menggunakan kebijakan yang baru nih tersebut. Namun untuk 5 tahun sebelumnya yang sudah itu tidak akan terpengaruh karena ya dia tidak menggunakan kebijakan tersebut. Yang menggunakan kebijakan tersebut ya periode sekarang dan periode yang akan datang nanti. Nah, lalu kita akan membahas tentang kesalahan. Kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Namun ditemukan masalah. Jika ditemukan masalah, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Nah, ini ada di jurnal koreksi jika kita mengkoreksi tersebut jika ada kesalahan. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditemukan kesalahannya. Namun, jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dapat diterapkan secara retrospektif. Nah, menurut PSAK 25 Revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk 1 atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi andal. Yang pertama itu tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Yang kedua, secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, kesalahan tersebut dapat berupa dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, ada kekeliruan, dan kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan. Nah, lalu ada kesalahan periode lalu. Jadi apa sih kesalahan periode lalu? Ada juga ya kesalahan periode lalu. Jadi kesalahan periode lalu itu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat. Ingat ya, kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk 1 atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan pengguna informasi andal. Yang pertama, tersedia kutipan penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Yang kedua, ada secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, itulah tadi dari kebijakan-kebijakan dalam kebijakan akuntansi dalam penyusunan kita untuk menyusun laporan keuangan. Ingat ya, kebijakan akuntansi itu berada di CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Ingat, jadi di CALK itu ada urutannya. Urutan yang pertama itu ada informasi umum dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada kebijakan umum akuntansi. Nah, yang ketiga itu ada penjelasan tentang akun-akun di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, jadi setiap kebijakan yang ada di suatu perusahaan itu didasari oleh PSAK. Namun tidak semua aturan yang di PSAK itu menjadi kebijakan akuntansi suatu perusahaan, karena perusahaan akan mengambil aturan-aturan yang ada di PSAK sesuai dengan yang perusahaan butuhkan.